what is indicated, the amount indicated, it was withdrawn. The amount you withdraw reflect. Maybe the amount you withdraw. yeah, the daily amount, maybe ya, the total amount in daily, ya, oke. Jadi jumlah total ya, harian ya kan? Ada nggak aturan seperti itu? Mas ATM ada, misalnya ada ngambil lagi sampai 10 kali, bisa nggak? Biasanya maksimal sehari 10 juta. Ya, misalnya ada, berarti itu adalah business rule pengambilan uang ya di ATM. Itu contohnya. Bisa dilanggar tidak? Nggak bisa ya kan? Nah, sama misalnya. Untuk FRS, can we break the rule maximum of SKS? Bisa enggak? Enggak bisa ya kan? Nah, kan maksimalnya kalau di peraturan akademik adalah 24 SKS ya. Ya, kita enggak bisa melanggar. Nah, di sini silakan nanti tulis di situ bisnis rule-nya apa. Mas, rencananya use case-nya apa? Ada? Ya. Nah, ada nggak bisnis rule-nya? Kira-kira. Ya. Kalau misalnya nggak ada, Pak, cari use case yang lain. Ya. Cari use case yang lain. Coba yang lain. Apa kira-kira bisnis rule? Udah kebayang, Mas? Punya Anda apa? Bisnis rule-nya. Use case-nya apa? Apa? Mendaftar itu apa? Maksudnya membeli, ya masukkan keranjang, mendaftar. Masukkan keranjang. Ya, memasukkan makanan yang akan dibeli di dalam keranjang. Apa bisnis rule-nya kira-kira? Ya, karena kalau tanpa bisnis rule itu nanti di sini akan menjadi nggak jelas ya. Anda nggak tahu batasannya. Jadi Anda harus mendapatkan ini bisnis rule-nya. Makanya it is mandatory to include and explain the necessary business rule to your use case description. Ya. Ini nanti akan menjiwai seluruh ini. Ya. Pak, saya kok nggak punya. Jadi cari ya, dicari. Kalau perlu ya ganti use case. Ya. Nah, kalau yang lain sudah biasa misalnya use case name ya, ya. Aktor, oke, misalnya mahasiswa atau dosen. Precondition, ya, nanti akan saya jelaskan ya, sedikit demi sedikit. Jadi sekarang di sini saya coba menjelaskan ini. Anda create your own use case description dan ini sifatnya adalah individual dan ini nanti akan terus ya, akan Anda kerjakan sampai diimplement ke server side sampai ke di back end-nya, front end-nya itu nanti Anda implementasikan use case ini. Dan ini akan menjadi tanggung jawab Anda. Maka jangan pilih yang lagu yang terlalu gampang. Karena apa? Di situ nanti terlalu sulit misalnya. Tugasnya misalnya disuruh menyanyikan lagu frekuensi tinggi. Nggak ada, nadanya nggak ada yang tinggi misalnya. Semuanya misalnya rendah misalnya. Ya. Tapi kalau terlalu tinggi semua ya capek ini, ya, tenggorokan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi, based on the distribution of use case responsibility in the group, design the required use case description. Jadi, kalau misalnya ini use case-nya ada 2 aktor, ya berarti buatlah dari sisi pandang mahasiswa, buatlah lagi yang kedua
dari sisi pandang dosen. Ya. Jadi, Pak, saya kok kebetulan ini, Pak, 3, Pak. Iya, berarti Anda harus membuat 3. Ya, jadi aktor yang nempel ini harus dibuatkan. Karena apa? Use case description itu adalah point of view-nya adalah aktor masing-masing. Jadi walaupun use case-nya satu, tetapi perilaku sistemnya itu adalah beda, ya kan? Antara mahasiswa dengan dosen sama enggak? Yang dilihat, yang diklik sama enggak? Beda, ya kan? Urutannya, bahkan ini perilaku dari behavior dari sistemnya itu beda. Walaupun sama, maksudnya use case-nya sama, ya kan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk tugas yang ketiga. Jadi tugas 1, tugas 2 itu kan sifatnya kelompok, sifatnya untuk pemanasan, membagi pekerjaan agar nggak tumpang tindih. Nah, mulai tugas ketiga itu adalah tugas individu dan seterusnya itu nanti individu, ya. Ya, Use case could each student do? for each student only minimum one use case. Ya, it depend on your group. Ya, maybe your group identify 10 use case and then distribute all of the use case one of members to use case. Ya, it depend on your group. Ya. All the use cases we have to be described. Use, Describe. you only describe your own use case. Ya. Yang lain. Ya. Jadi cek dulu. Mbak, kelompok Anda dapat berapa? Dapat berapa use case? 13. Sudah dibagi berapa-berapa? Ada yang 3. Ya. Even she have 3. Ya, 3 use case. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya. Dokumen itu sendiri atau nanti digabung lagi kan? Enggak. Jadi mulai hari ini ya. Ya. Start this day you should do your responsibility and submit to the classroom. Don't care your group. Ya. Jadi biarkan aja. Pokoknya Anda kerjakan sendiri seperti biasanya. Jadi awal tugas 1 dan 2 itu hanya untuk membagi pekerjaan. Ya. Membagi pekerjaan. The task 1 and the second task only divide or distribute the responsibility. And then after that we do all of the project your own, ya, individual. Ya. Sampai di sini pertanyaan? Gitu ya Mas ya. Jadi nanti mengerjakan sendiri, bahkan nanti ngodingnya pun juga sendiri, ya. Bebas, ya. Jadi awalnya itu hanya menyamakan diskusi ini gimana agar nggak kembar gitu ya antara anggota satu dengan yang lain, ya. Ya kalau sudah begini kan nggak kembar, ya. Nggak akan kembar. Karena masing-masing kelompok juga beda, ya. Masing-masing kelompok juga beda. Oke, kira-kira ada kesulitannya apa ini? Ada kesulitan ini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materinya ya.
Ya seperti biasa, yang ini dikumpulkan minggu depan ya, hari Senin paling lambat. Nah, setelah tahu apa yang menjadi tugas Anda, mati. Oh, sudah. Nah, sekarang saya coba jelaskan apa itu use case description. Ya, use case description adalah a detailed and structured document, ya, that outline how a particular system, software application, or process will behave in response to a specific interaction dan seterusnya. Ya. Jadi adalah dokumen yang struktur, ya, terstruktur. Ya, strukturnya bisa seperti ini. Formatnya bisa di-download di Classroom, ya, silahkan. Kalau pakai semuanya, saya minta pakai ini aja ya, agar nanti nggak bingung ya. Pakai template yang sudah saya berikan. Nah, di sini kalau misalnya Anda punya use case, itu kan hanya sekedar fungsionalitas secara umum. Ya, misalkan aja use case withdraw cash, ya. But how to withdraw the cash? What will the customer do to withdraw the cash? Ya, this is the step. Ya. Ada beberapa yang primary flow-nya yang normal flow, ada alternate path, ada exception path. Ya. Jadi nanti pertama harus Anda kerjakan terlebih dahulu main path-nya dulu, main success path. Ya. Nah, setelah itu mulai dipikir, setelah yang normal ini dipikir, selesai baru dipikir alternate-nya. Terus dipikir exception, ya. Ini. Nah, dengan menggunakan use case description ini, maka programmer akan lebih mudah memindahkan idenya ini ke dalam program, ya. Nah, bagian yang bisnis analis ini harus melengkapi ini, ya, harus lengkap. Makanya kalau misalnya nanti, misalnya seperti kalau misalnya kita ngambil di ATM, normalnya bagaimana, Mbak? Kalau Anda mengambil uang ATM, normalnya bagaimana? Normal. Secara umum. Anda punya ATM-nya apa? BNI, BCA, oke ya? Silahkan jelaskan gimana. Ya, misalnya ini pakai kartu ATM. Normalnya kan pakai kartu ATM ya. Nah, kalau misalnya alternate, apa tadi? Pakai kode ya. Nah, lain lagi. Itu nanti ada alternate ya. Oke, sekarang normal. Masukkan kartu ke mesin ATM. Ya. Ya, masukkan. Nah, itu nanti ditulis. Ya. Masukkan kartu ATM. Dan ini dimulai dari Anda. Ya. Jadi triggernya ini. Masukkan kartu ATM. Terus setelah itu nanti sisanya ngomong, silahkan masukkan apa? PIN atau password ya. Itu ngomong gitu kan. Sistem yang ngomong begitu. Setelah itu Anda misalnya yang kedua masukkan PIN ya kan. Setelah itu anggap normal itu ya berarti PIN-nya benar ya. Jangan terus mikir nanti yang Pak kalau ya itu nanti exception dan alternate-nya ya. Ya, PIN-nya benar. Terus setelah itu terus misalnya tarik tunai. Klik tarik tunai. Terus nanti ini ngomong lagi ya kan. Nah, jadi ini nanti dari sisi pandang customer, nah, wujudkan.
customer ngapain, sistemnya ngerespon apa, customer ngapain, dan seterusnya. Nggak usah mikir di belakangnya Pak nanti database-nya bagaimana ini. Enggak. Jadi ini harus dari point of view dari kita ya, nasabah. Gampang kan? Nah, jadi ini nggak ada hubungannya dengan program. Blas. Ya. Nanti yang mikir program itu adalah programmernya. Ya. Bagaimana ngodingnya tuh nanti. Paham gitu ya? Makasih Mbak. Ya, itu nanti silakan. Main success path-nya ditulis. Ya. Apa nasabah, customer, ngapain masukkan. Terus sistemnya respon dan seterusnya. Seperti pingpong itu. Ya, seperti pingpong. Nah, ini adalah use case description ya. Nah, yang perlu diisi use case name ya jelas misalnya mengisi FRS atau misalnya ambil duit ya withdraw cash from ATM misalnya. Nah, itu adalah judulnya berupa kata kerja biasanya. Jangan menggunakan kata yang lain, kata benda atau apa jangan. Kata kerja mengisi FRS, mengambil uang tunai ATM ya. Nah, agar gampang ya. Terus setelah itu ada precondition. Kondisi yang diasumsikan harus sudah terpenuhi ya sebelum use case dimulai ya. Misalnya sudah login ini kalau misalnya di suatu aplikasi ya. Kalau ATM ya ATM-nya sudah siap misalnya gitu ya. Boleh silahkan. Misalnya ATM-nya nyala misalnya ya kan sudah siap misalnya. Nah, kalau misalnya ATM-nya error, Pak, ya nggak bisa ya kan. Nah, jadi itu adalah precondition. Kondisi yang diasumsikan sudah terpenuhi sebelum use case dimulai. Ya. Terus gandengannya precondition adalah post condition. Kondisi berupa jaminan yang harus terpenuhi ketika use case diselesaikan. Ya, setelah selesai misalnya seluruh data sudah terisi, seluruh data sudah terupdate misalnya. Atau datanya sudah disimpan, uangnya sudah keluar misalnya gitu ya. Uang dari ATM tadi udah keluar dan kartunya udah dikembalikan. Itu berarti post condition. Ya. Itu berarti selesai sudah satu use case. Tadi mulai masukkan, siap, terus dimasukkan kartunya. Post conditionnya adalah dianggap selesai. Apa kalau sudah selesai? Iya, kartu ATM-nya Anda ambil lagi, uangnya sudah diambil, ya, sudah disimpan. Nah, ini adalah di bagian awalnya, ya. Nah, oke, lanjut. Ya, jadi ini contohnya. Contoh dari sebuah use case yang misalnya tarik tunai. Ya. Nasabahnya, aktornya adalah nasabah, pre-condition ATM dalam keadaan siap, post condition pelanggan telah menerima uang tunai yang diminta, mesin ATM mengembalikan kartu pelanggan. Bisnis rule-nya, batas penarikan harian berlaku. Ya, misalnya gitu ya. Berapa ya? Tergantung dari mungkin kartunya ya, tergantung dari banknya ya. Nah, terus setelah itu ini primary flow-nya ya. Jadi dimulai dari trigger misalnya kartu ATM ya, pelanggan memasukkan kartu ke card reader. Kartunya dimasukkan. Terus responnya sistemnya merespon. ATM meminta nasabah memasukkan PIN. Nah, pelanggan masukkan PIN. ATM memvalidasi PIN ya dan dianggap sudah benar ya karena ini yang normal flow-nya ya. Jika PIN valid ATM akan menampilkan misalnya tarik tunai. Ya. Terus pelanggan memilih tarik tunai dan seterusnya sampai selesai pelanggan mengambil uang tunai dan tanda buktinya ya atau resipnya atau kwitansi terus transaksi selesai. Nah, di antara yang normal ini pasti ada yang nggak normal ya kan? Nah, disitulah kita baru mikir. Awalnya jangan mikir yang nggak normal dulu, mikir yang normal dulu, baru nanti setelah itu
Misalnya pada 8, jika saldo rekening mencukupi, ATM akan mengeluarkan uang tunai yang diminta. Nah, jika tidak, nah berarti misalkan aja ini 8, kita tulis 8A1 misalnya. ATM menampilkan pesan saldo tidak cukup. Ya, terus pelanggan memasukkan ulang jumlah uangnya. Wah, tinggal sekian masukkan. Ya, misalnya berapa. Terus ATM mengeluarkan uang yang diminta. Ya, misalnya kalau nggak cukup lagi ya silakan nanti dibuat. Anda nggak harus membayangkan programnya lengkap ya, tapi ini adalah secara umum ya. Dengan melihat use case description, akhirnya tahu kalau nanti eh, ada error atau apa itu sudah kelihatan karena di sini ada alternate dan exception ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Dan yang wajib semuanya ini harus terisi ya. Semuanya harus terisi. Terus isinya nanti jangan pakai Pak ada format yang lain ini minta urut gini, jangan. Maksudnya ada yang saya pernah melihat itu ada format ini 1, 2, 3 semuanya satu kolom ya. Enggak, kali ini saya minta 2 kolom ya. Karena ya namanya use case description mungkin bisa macam-macam ya, tapi kalau 1 kolom menjadi agak susah. Tapi kalau 2 kolom gampang ya. Programmernya itu gampang nanti menerjemahkan. Oh, ini adalah ini. Ya. Jadi saya minta ini ya 2 kolom ya. Aktor action dan sistem respon. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, pada tugas saya minta Anda wajib menuliskan bisnis rule-nya. Anda sambil mulai mikir-mikir ya, bisnis rule-nya apa ya? Dikarang kalau perlu. Tapi ya harus relevan ya, harus relevan. Menentukan bagaimana suatu sistem harus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, kepatuhan hukum, dan harapan pengguna. Ya. Business rule adalah pedoman yang mencakup kebijakan, prosedur batasan, dan regulasi yang berlaku dalam lingkungan yang bisnis tertentu. Nah, asal dari business rule, misalnya, kalau FRS, business rule-nya dari mana? Dari peraturan akademik, ya kan, misalnya. Ya, Anda harus baca itu. Berarti ini aturan akademik, regulasi dan kepatuhan hukum mungkin seperti ini. Ya, harus baca. Pak, dari mana ini taunya? Ya, Anda harus cari. Ya, kalau food and beverage gimana aturannya? Ya, saya juga nggak tahu ya. Anda harus cari sendiri. Ya, cari yang ngarang-ngarang tapi relevan gitu ya. Jadi asal business rule misalnya seperti ini. Kebijakan internal perusahaan. Masing-masing ATM beda enggak batasnya ini? Batas pengambilan harian. Misalnya BNI, BCA, BRI sama apa? Beda. Beda. Selain beda kartu ya, kalau beda kartu ya. Tergantung tingkatan kartu juga ya. Tapi walaupun misalnya sama-sama kartu pemula misalkan aja, beda enggak antar bank? Ya, bisa jadi beda ya kan? Nah, jadi bisa jadi kebijakan internal perusahaan. Ya, regulasi dan kepatuhan hukum. Nah, ini ya harus belajar kalau ini. Tergantung dari topiknya, tergantung dari eh, apa? Objeknya ya. Kebutuhan dan harapan pengguna. Standar industri bisa jadi ada standar industri misalnya. Dan best practice yang ada ya. Ini macam-macam dan ini nanti silahkan Anda cari sendiri ya sesuai dengan use case yang Anda buat ya. Nah, oke, saya lanjutkan fungsi dan manfaat bisnis rule agar konsisten. Jadi
Transaksi memastikan bahwa semua transaksi dan interaksi dalam sistem mengikuti pola dan standar tertentu, menjaga konsistensi dan operasi bisnis. Ya, jadi karena ya khawatir kalau misalnya nggak ada aturannya tadi, akhirnya nggak konsisten. Pak, yang sana boleh ngambil 50 SKS, Pak. Misalnya gitu ya. Bisa saja terjadi, ya kan? Pak, yang Pak dosen wali sana kok boleh ngambil 50 SKS? Seumpama tidak ada bisnis rule-nya itu kan bisa terjadi, ya kan? Makanya ini penting, ya. Mengurangi risiko kesalahan, ya. Mencegah kesalahan operasional yang bisa terjadi akibat interpretasi atau implementasi yang berbeda. Ya, kepatuhan terhadap regulasi. Ya, bisa juga, ya. Atau kalau misalnya ATM nggak ada batas harian, apa kira-kira akibatnya? Habis duitmu, ya kan? Misalnya aja ATM Anda itu ketinggalan, terus tahu PIN-nya udah ambil semua, ya. Nah, makanya ini penting ya, bisnis rule-nya itu. Oke, lanjut. Contoh bisnis rule misalnya. Eh, bisnis rule pada penarikan uang tunai dari ATM. Batasan jumlah maksimum uang tunai yang dapat ditarik oleh pengguna. Misalnya hariannya 5 juta, misal 10 juta. Terus batasan sisa saldo minimum. Ada nggak gitu? Pernah ngalami itu nggak misalnya? Ya, ngambil ini uangnya masih ada tapi nggak boleh diambil misalnya. Harus disisakan. Ya, zaman dulu kalau misalnya mau nutup kan harus harus disisakan ya zaman. Tapi sekarang masih ada gitu nggak ya? Nah, kalau misalnya ada ya berarti itu. Misalnya. Batasan jumlah maksimum per transaksi. Ya, dan sebagainya. Contoh lain pada SKS. Batasan jumlah SKS per semester sesuai IPS. Batasan maksimal jumlah SKS. Ya, 24. Nah, ini contohnya. Misalnya yang lain. Saya lanjutkan dengan bagaimana membuat use case description. Jadi karena ini mata kuliah capstone ya mengulang ya, jadi Anda sebenarnya sudah tahu sebelumnya ya atau paling tidak refresh ya. Nah, sekarang bagaimana membuat agak detailnya. Uh, eksekusi dari use case dimulai dari sebuah trigger. Ya, misalnya ini trigger. Contoh ya, trigger misalnya Anda tadi memasukkan kartu ATM. Ya, di-trigger oleh ini Anda memasukkan kartu ya. Nah, trigger di sini bisa berupa trigger eksternal, bisa trigger waktu, bisa juga trigger sistem. Ya. Kalau trigger eksternal, ya contohnya misalnya kalau kita mengambil uang dari ATM, pengguna memasukkan kartu ATM ke dalam mesin. Nah, ya di dalam use case misalnya withdraw cash. Ya. Atau kalau misalnya di aplikasi web Anda login misalnya, atau ngeklik misalnya, itu juga termasuk trigger. Ya. Nah, selain trigger eksternal, ada trigger waktu. Misalnya Anda setiap akhir bulan atau tergantung tergantung sistemnya ya. Kalau misalnya di pegawai negeri ya, setiap awal bulan bayaran ya kan. Berarti akhir akhir bulan itu dicoba dihitung sehingga nanti pada tanggal satunya bisa gajian ya. Misalnya pas hari penggajian setiap awal atau akhir bulan akan men-trigger use case proses payroll pada sistem penggajian. Nah, ini yang men-trigger adalah waktu. Nah, nanti bagaimana gambarnya? Ya sama itu nanti akan ada message ya. Kalau misalnya kartu ATM ya masukkan ya berarti ini hitung misalnya hitung gajian misalnya. Bisa juga trigger sistem misalnya trigger yang dipicu oleh
kondisi atau perubahan internal dalam sistem. Misalnya CPU-nya melebihi batas tertentu. Sehingga use case send alert itu akan aktif misalnya. Nah, jadi ada 3 jenis trigger. Nah, silahkan Anda nanti pakai yang mana. Tapi kebanyakan ya kita pakai yang ini ya. Ya, untuk pada contoh kasus yang kita buat ya, itu paling semuanya menggunakan trigger eksternal. Contoh ini tadi, trigger untuk use case yang bisa Anda pakai, misalnya nasabah memasukkan kartu ATM. Nah, user mengklik tombol daftar misalnya. Klik tombol daftar, misalnya pada use case register new user. Ya. Nah, mulai mendaftarkan pengguna baru. Jadi misalnya Anda mulai register ya. Nah, diklik ini. Atau driver menekan tombol start pada kendaraan. Ya, kalau misalnya pada kasus menyalakan kendaraan. Atau waktu menunjukkan jam 24. Ya. Jadi pas dini hari jam 00 generate daily report. Nah, yang kemarin itu bagaimana di total buat report pagi harinya misalnya. Ya, berarti kalau ini kan jelas waktu kan ya. Atau akhir bulan ini juga waktu. Atau misalnya setiap hari pukul 3 pagi perform database backup. Nah, ini juga trigger, tapi trigger waktu ya. Atau contoh lain, misalnya gagal sebanyak 3 kali berturut-turut ya. Kalau di Java bisa dipakai throw. Ya, kalau bahasa ngoding pakai di Java itu throw itu nanti ya triggernya bisa aktif karena itu nanti akan memotong program, menghentikan program dan memindahkan ke try catch-nya ya. Kalau di programming Java ya. Atau misalnya saldo stok barang kurang dari ambang batas tertentu. Nah, misalnya agar nanti nggak sampai kehabisan, jika jumlah stoknya tinggal sekian, maka nanti triggernya aktif. Ya, berarti ini. Nah, jadi ini contoh-contoh trigger dari suatu use case. Ya, trigger tidak mesti memasukkan kartu, tidak mesti ngeklik, bisa juga karena waktu tertentu atau kondisi tertentu ya. Misalnya Anda gagal kita memasukkan sebanyak 3 kali, gagal, passwordnya udah di lock misalkan aja. Nah, ini bisa memicu use case yang lain ya. Use case yang lain. Jadi nanti pasti ada dan Anda harus wajib membuat bisnis rule-nya ya. Karena kalau enggak nanti ya agak susah nanti Pak enggak ada. Bisnis rule-nya enggak ada ya. Berarti kalau bebas kalau itu iya kan. Terlalu bebas, enggak ada aturannya kan. Nah, bisnis rule makanya pilih nanti use case yang bagus ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa Anda pakai untuk memulai dari sebuah use case itu mulainya dari apa. Tidak harus diklik awalnya. Tidak harus dimasukkan kartu ke ATM, tapi ternyata ada bisa waktu, bisa kondisi tertentu, gagal sebanyak 3 kali, atau saldo stoknya kurang dari sekian. Ya. Nah, ini bisa Anda buat use case. Kalau di kasus food and beverage, ini bisa ya kan? Stoknya, misalkan aja, jika stok kurang dari sekian, maka use case pesan bahan baku dimulai, ya kan? Nah, misalnya Pak kemarin belum ada Pak, ya ini bisa Anda aktifkan dari sini, ya. Ya. Atau Pak kemarin kok nggak ada ya Pak? Report harian yang kemarin ya, report. Nah, silahkan. Jadi sebenarnya membuat use case itu tidak harus dimulai dari klik ya, tidak harus mulai dari klik. Berarti Anda bisa melihat calon use case baru ya. Misalnya Pak yang kemarin kok nggak ada dan kemarin terlalu gampang. Udah saya ganti dengan yang ini. Ya, silakan. Berarti gimana maksudnya Pak? Kalau kemarin terlalu gampang use case yang jatah Anda bisa
dari ide-ide ini misalkan aja ya. Misalnya dari contoh yang ini ini report ya. Report tentang food and beverage sudah terjual berapa misalkan aja ya kan. Ini reportnya gimana? Udah dibuat saja ya. Oke. Yang lain misalnya menerima email dengan subjek tertentu bisa juga. Sensor gerak mendeteksi gerakan. Koneksi jaringan internet terputus, petugas keamanan menekan tombol darurat ya dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita pakai sebagai trigger ya. Jadi sekali lagi ternyata tidak hanya klik dan tidak hanya memasukkan kartu untuk memulai suatu use case, tapi ternyata bisa juga jam ya, waktu, bisa juga kondisi tertentu ya. Ya, misalnya ini saldo stok 3 kali gagal, ya, dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Jadi kalau misalnya, Pak, untuk minggu depan saya use case-nya berubah gimana? Boleh ya, silahkan, tidak masalah. Gimana Pak? Ya langsung aja dikerjakan ya. Jadi kalau kemarin misalkan aja terlalu gampang, enggak terlalu gampang atau digalinya terlalu enggak ada isinya ya, ya udah ya ganti use case-nya. Silahkan. Nah, oke lanjut. Nah sekarang apa kaitannya use case dengan requirement? Ya, apa kaitannya use case dengan requirement? Requirements bisa nanti bisa diwujudkan nanti dalam bentuk use case. Jadi requirement ini sebenarnya adalah dasar pengembangan use case. Dasarnya. Tidak mesti requirement ini menjadi use case, enggak. Tapi bisa jadi juga banyak requirement menjadi satu use case. Bisa juga seperti itu ya. Nah, use case dikembangkan berdasarkan requirement yang telah diidentifikasi. Use case memberikan konteks dan rincian operasional tentang bagaimana suatu requirement akan diwujudkan dalam interaksi nyata antara aktor dan sistem. Dan use case adalah upaya untuk menerjemahkan requirement ke dalam skenario penggunaan. Ya. Jadi use case ini sebenarnya ya nantinya perwujudan dari requirement yang sudah Anda kumpulkan. Ya. Contoh misalnya, sistem ini misalnya ya, Anda punya requirement, sistem harus memungkinkan pengguna untuk login menggunakan email dan password. Nah, nanti wujudnya di use case login, ya kan? Wujudnya. Ya. Ini satu requirement aja misalnya. Ya, bisa menjelma menjadi satu use case. Ya, atau banyak requirement menjelma menjadi satu use case bisa juga. Ya. Contohnya ini. Sejumlah requirement dapat dikaitkan dengan sebuah use case. Jadi banyak ke satu. Ya. Contoh misalkan aja. Nah, ini misalnya Anda sudah mengumpulkan banyak requirement. Sistem harus memverifikasi bahwa username dan password yang dimasukkan cocok dengan data yang disimpan dalam database pengguna misalnya. Jika pengguna memasukkan user dan password yang salah, sistem harus menampilkan pesan kesalahan ya misalnya lagi. Ya, terus ada lagi misalnya. Yang ini adalah non-functional requirement. Sistem harus memastikan bahwa password pengguna disimpan dengan aman menggunakan enkripsi standar industri. Nah, sistem harus memverifikasi kredensial dan memberikan tanggapan sukses atau gagal dalam waktu kurang dari 2 detik misalnya. Non-functional juga misalnya. Nah, ini semua requirement tadi diwujudkan dalam satu use case. Misalnya login. Ya. Jadi, tidak harus satu requirement menjadi use case sendiri, tapi bisa juga beberapa requirement itu ngumpul menjadi satu use case. Ya. Nah, nantinya saya minta Anda juga nge-map. Ya, kan ada di tugas sebelumnya kan Anda sudah mengumpulkan banyak requirement, ya kan? Nah, nantinya untuk Anda membuat use case itu nanti terkait dengan requirement apa aja. Ya, jadi
seluruh requirement nanti harus ada map-nya. Map kemana? Ya. Nantinya kalau misalnya melakukan verifikasi, misalnya user login, ini bisa ndak? Oh ini ada ndak misalnya. Sistem harus membatasi percobaan login maksimal 5 kali. Setelah itu akun pengguna akan dikunci. Nah, misalnya, apakah diimplement nggak di sini? Di use case loginnya. Kalau enggak, ya berarti ini ya nggak lengkap, ya kan? Use case Anda. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ya. Oke, jadi pada tugas yang use case description, sementara ini belum saya minta ya, tapi nantinya pada saya minta Anda nge-map. Apakah nanti sudah mencakup yang terkait? Ya. Jadi sebenarnya Anda membuat use case itu dari mana? Asal-usulnya. Nggak tahu, Pak. Itu wangsit aja. Ya. Ya, terus apa hubungannya dengan ini ya? Yang sudah tulis. Makanya ini perlu di map, ya kan? Perlu di map. Apakah sudah seluruh requirement itu dipenuhi? Caranya bagaimana? Yang gampang ya di map. Ya, dibuat map seperti ini. Oke, lanjut. Jadi use case description sebagai tugasnya yang ketiga ini itu berusaha untuk menjelaskan requirement. Ya. Use case juga dapat mengidentifikasi kondisi batas, variasi alur, skenario kesalahan yang mungkin tidak sepenuhnya diuraikan dalam requirement. Ya. Karena memang tidak bisa lengkap. Ya. Tidak bisa lengkap misalnya requirement seperti ini. Contoh use case withdraw cash. Tidak hanya mencakup skenario di mana pengguna berhasil menarik uang, tetapi juga mencakup skenario di mana kartu ATM ditolak. Nah, ditolak kapan itu kelihatan di sini ya kan. Tapi kalau di requirement kan menggambarkannya susah ya kan. Hanya berupa kalimat gitu aja dalam bentuk narasi. Nah, dengan use case description ini akan menjadi lebih jelas. Programmer itu akan lebih gampang mengimplementasikan ke dalam program itu ini menjadi lebih gampang. Ya walaupun ya belum lengkap ya kan. Ya dalam bentuk deskripsi awal paling tidak ini. Jadi use case description ini adalah upaya lebih detail dan terstruktur dari requirement. Makanya tugas yang ketiga ini saya minta Anda membuat use case description agar behaviornya itu kelihatan, ya, agar tingkah lakunya kelihatan. Nah, oke lanjut. Dari use case description dapat dibuat sejumlah kasus uji, ya. Misalnya, misal gini, kalau ada requirement password harus terdiri dari biasanya yang membuat ruwet ya saya itu kadang juga ini ya. Ya, maunya kan kita membuat password yang gampang ya. Tapi ternyata harus disuruh ngetik shift agar karakter aneh-anehnya muncul ya kan. Nah, secara umum kan kita males ya ngetik misalnya apa terus nanti harus shift apa sehingga yang dipakai menjadi karakternya ada karakter yang non alfanumerik ya kan. Misalnya mungkin tanda seru atau tanda add dan seterusnya. Nah, kalau itu nanti diwujudkan dalam bentuk requirement, ya akan kelihatan nantinya. Dan pada waktu membuat ujinya, pada waktu membuat data uji, ini bisa disiapkan. Ya, misalkan aja bahwa password harus terdiri dari minimal 8 misalnya. Terus ada huruf besar, ada apa lagi? Karakter yang aneh tadi ya, dan sebagainya. Nah, maka harus disiapkan sehingga nanti kalau diberikan password misalnya ini tadi mana tadi? Misalnya ini diperbanyak ya. Jadi ternyata requirement password itu bisa tambah banyak lagi ya kan. Tambah banyak. Nah, data ujinya bisa disiapkan ya. Kalau misalnya datanya yang gampang-gampang masuk enggak? Nah, lolos enggak? Nah, dari situ ya. Jadi kasus uji dirancang untuk memastikan bahwa setiap use case dapat dijalankan dengan benar
sesuai dengan skenario yang diharapkan. Ya, contoh misalnya dalam pengujian use case user login dibuat kasus uji user ID atau password yang salah, lupa password, password lemah, misalnya, dan sebagainya. Ya, dibuat suatu skenario yang bermacam-macam. Sehingga nanti bagi yang bertugas nguji, ngetes, itu udah tahu. Oh, ini melihat requirement ini sekian, passwordnya ini, terus dicoba yang lain, yang aneh. Oh, ternyata bisa digagalkan ya. Udah benar misalnya. Ya udah, berarti lolos ya kan dan sebagainya ya. Jadi ini use case itu bisa digunakan untuk pengujian requirement ya. Nah, termasuk mengenerate datanya. Oke, lanjut. Menulis judul use case ya. Judul use case gunakan kata kerja. Contohnya misalnya ini, meminjam buku, mengembalikan buku, memperpanjang peminjaman buku misalnya, atau withdraw cash, transfer money misalnya dan sebagainya. Kata kerja, verb ya. Kata kerja. Jangan menggunakan kata benda. Karena kalau kata benda itu nanti bingung ya. Misalnya dikasih nama buku. Ngapain buku? Nggak jelas ya kan? Tapi kalau misalnya meminjam buku, nah ada aktivitas, berarti kan lebih jelas ya. Oke, lanjut. Menulis penjelasan use case ya. Ini contoh, use case menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan ketika nasabah menggunakan ATM untuk menarik uang tunai dari rekeningnya misalnya. Jelaskan secara umum ya. Nah, jangan lupa nanti yang lain dilengkapi, terus basic flow-nya, primary flow-nya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, harus 2 kolom, dan ini adalah yang normal flow-nya. Tanpa adanya error atau situasi pengecualian. Jadi yang ini adalah nggak ada error, jadi yang normal-normal. Nah, baru nanti setelah itu ditambahkan yang alternate atau yang exception. Ya. Alternate atau exception contohnya seperti ini. Ya. Dimulai misalkan aja dari 8, misalnya jika saldo rekening mencukupi, ya berarti kan dikeluarkan. Jika tidak, misalnya 8 juga ya, tinggal nanti diteruskan. Ya. Bayang ya. Nah, demikian juga nanti yang exception. Misalnya kalau 8 itu ada exception, tinggal nanti teruskan di bagian 8 berapa ya. Silahkan. Ya. Oke, lanjut. Precondition dan postcondition. Ya. Prakondisi adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum use case dapat dieksekusi. Misalnya kartu ATM-nya harus valid atau sistemnya sudah siap atau apa, silahkan nanti Anda tulis lengkap kira-kira precondition yang dibutuhkan itu apa ya. Nah, kalau pasca kondisi itu adalah kondisi yang harus benar setelah use case selesai. Ya, misalnya nih, jumlah saldo diupdate. Ya, Pak, enak nggak usah diupdate, Pak, biar penuh terus. Ya, misalnya ya, ya jangan sampai terjadi, ya kan. Nah, dan yang terpenting di sini, ya karena kebanyakan ini ketinggalan business rule. Ya, pikirkan suatu business rule terkait dengan use case tersebut. Pasti ada, ya kan. Terkait login aja pasti ada, ya kan. ATM tadi sudah saya berikan contohnya. Login juga ada business rule-nya. Ya, demikian juga yang lain. Ya, pikirkan ini. Ya, karena ini nanti akan memastikan agar use case yang Anda buat itu konsisten. Ya, oke, ini adalah materi hari ini. Ada pertanyaan? Tugasnya sudah jelas atau belum? Untuk tugas sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah bisa? Yang tugas yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Any question? Cukup? Terus pembagian tugas gimana? Oh ya, kita nanti akan mendapatkan teman baru, ya 4, dari program TIAS, ya, dari beberapa apa
beasiswa pemerintah Indonesia ya. Berbeda dengan programnya Musa ya. Kalau Musa kan harus bisa berbahasa Indonesia ya kan. Ya, you must study Indonesian one semester or one semester. Nah, uh, untuk teman baru ini enggak ya. Tapi ya termasuk saya itu enggak nyiapkan yang bahasa Inggris, makanya karena ada Musa itu oke masih aman karena dia kan harus belajar bahasa Indonesia. Nah, yang ini yang 4 ini agak susah ya karena saya sebenarnya harus menyiapkan itu kan bilingual. Nah, menyiapkannya itu kan nggak gampang ya. Maksudnya, ya, uh, we have four new friend from dari mana Mas? Tahu? Nggak tahu ya? Ya, I don't know ya. Maybe they will come 5 or 6 week ya. Jadi mungkin 2 minggu lagi. Nah, terus bagaimana Pak tugasnya? Silahkan nanti suruh gabung ke teman-teman yang masih kelompoknya 4 ya. Atau yang masih punya jatah use case ya. Silahkan ya. Terutama saya sarankan yang masih punya use case berlebih ya. Silahkan ya. 4 orang. Gimana? Saya khawatir mereka tambah telat. Ya. Jadi kalau nggak gabung itu nanti saya khawatir terus telat nanya-nanya ya, menyusahkan saya nanti. Ya. Termasuk Anda nanti menjadi melambat ya kan. Saya harus mengulang materi-materi yang ya. Ya karena ini kebijakan dari atas ya. Jadi ini ibaratnya base-nya sudah jalan, keretanya jalan terus tahu-tahu ada. Ya udah. Jadi silahkan nanti mulai dipikirkan kelompok-kelompok yang lain yang berbaik hati untuk membagi use case ya. Kalau perlu dipikirkan sekarang ya, minta tolong dibantu mikirkan new use case for new friend. Ya. Karena tanpa use case mereka nggak akan bisa bekerja ya. Dan ingat ya, dan apa sifat tugas yang saya berikan itu kan menerus ya, menerus sampai nanti final project Anda mulai hari ini itu tugasnya itu sampai terakhir sama. Jadi use case yang sama itu nanti akan Anda dalami lagi. Ya. Rencana saya tugas berikutnya itu adalah mencoba improve prosesnya. Ya. Ya paling Pak gimana Pak ini sudah improve Pak misalnya. Nah, nanti akan saya jelaskan minggu depan itu bagaimana mengimprove, bagaimana menghitung performance suatu proses. Ya. Caranya bagaimana? Ya, kita nanti akan menggunakan 2 measurement, menggunakan 2 KPI. Yang pertama adalah yield dan yang kedua throughput. Ya. Nah, itu nanti saya minta Anda setiap use case nanti Anda coba memikirkan bagaimana mengukur throughput dan yield-nya. Ya. Pak itu apa sih, Pak? Contoh misalnya gini. Mbak, misalnya Anda punya usaha membuat makanan. Misalnya apa misalnya? Misalnya apa misalnya? Produksi apa misalnya? Sembarang. Apa? Makanan aja. Brownies. Ya. Apakah setiap kue browniesnya itu mesti jadi yang atau nggak usah jauh-jauh misalnya bikang aja lah kamu ya, cookies bikang ya, nggak usah brownies. Apakah setiap yang ini mesti jadi baik gitu ya? Apakah ada risiko kegagalan rusak atau apa? Ada kan? Nah,
Berarti kalau semakin tinggi keberhasilannya itu berarti yield-nya adalah tinggi. Ya, itu yield. Nanti akan saya jelaskan minggu depan. Nah, terus yang kedua adalah throughput. Throughput itu adalah dihitung dari sisi kecepatan. Berapa brownies per jam yang diproduksi, Mbak? Misal, ngawur aja. Berapa misalnya? 20 paket misalnya ya. Nah, berarti itu kecepatannya misalnya. Itu adalah throughput. Ya. Nah, kalau yield tadi apa? Brownies yang layak yang dijual ya. Karena misalkan apa, mesti akan ada yang barang sisa itu ya, atau apa itu sortiran ya. Pasti ada kan? Nah, bahkan baju pun ada ya kan? Sepatu juga ada ya kan? Nah, Pak kaitannya dengan use case, tugas use case bagaimana? Bayangkan, saya juga nggak ngerti caranya, Anda nanti harus mikirkan sendiri. Ya, kalau misalnya tadi memproduksi sepatu, ya, misalnya use case memproduksi sepatu. Apakah setiap sepatu yang dihasilkan mesti baik? Enggak kan? Nah, sekarang misalkan aja login. Apakah register misalnya ya? Register. Apakah setiap register itu mesti berhasil? Ada yang masih bingung nggak misalnya? Oh, ini sudah register tapi gagal. Bisa nggak? Nah, anggap itu adalah kue brownies yang rusak tadi, yang gagal itu. Ya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan minggu depan. Ya. Jadi, use case ini nanti saya minta Anda mengukur. Mengukur apakah prosesnya sudah benar, salahnya di mana. Ya. Jadi, setiap use case harus disertai ukuran. Ya. Pak, gimana ngukurnya, Pak? Wis pikiran deh. Ya karena saya juga nggak ngerti semuanya ya. Jadi saya hanya menjelaskan secara garis besar. Ya. Musa, what is your use case? Use case. Many. What's the title of your use case? Use case kemarin. What's your title? Ya. What's your title of your use case? This use case Okay. draw cash from ATM. Ya. What is your Order food. order food? Oke. Nah, sekarang dikaitkan dengan tadi. Next week, you must measure yield and throughput. Ya. Nah, jadi bayangannya tadi membuat brownies. Ya, we make brownies, a cake. Nah, apakah setiap kue browniesnya itu pasti berhasil bagus, apa mesti ada yang jelek? Apakah pasti sukses? Apakah pasti sukses kuenya, bagus semua, atau ada kue yang jelek sehingga nggak bisa dijual? We cannot sell the cake because the cake is failure. You must measure yield and throughput for your order food use case. Ya. Nah, mengapa? Nah, nanti akan saya jelaskan ceritanya nanti minggu depan ya. Jadi Anda agar mulai mikir ini ya, agar mulai, Pak, mengapa kok ya kok ada ukuran-ukuran barang ya? Ya, kok diukur barang? Ya, membuat kue aja kok ada ukuran throughput ada. Ya, ini adalah karena materinya adalah how to improve your process. Ya. Jadi Anda kan merancang use case ini kan merancang proses ya kan? Saya berharap Anda nanti pada waktu merancang proses itu tidak hanya sekedar merancang. Ya.
Pernah ke restoran, Pak? Pernah sebel di restoran? Nah, mengapa? Oke, nggak, mungkin menunya nggak ada misalnya ya. Atau mungkin datangnya makanan lama. Ya. Nah, pernah nggak ngalami hal seperti itu di suatu aplikasi yang ya ini akhirnya nggak jelas itu ya. Akhirnya ya lama atau apa ya. Misalnya register berapa kali yang register tapi gagal misalnya. Pernah nggak Anda melakukan register tapi gagal? Pernah nggak? Atau pasti sukses? Pernah mengalami kegagalan pas register event tertentu? Nah, berarti artinya nggak setiap proses itu kan mulus ya. Nggak setiap kue itu menjadi bagus ya kan. Nah, oleh karena itu di situ nanti saya minta Anda menghitung tingkat kegagalannya itu dengan dua ukuran yaitu throughput dan yield. Nah, ceritanya itu minggu depan. Jadi, nah, apa hubungannya dengan ini? Anda membuat use case description itu adalah membuat atau merancang suatu proses. Nah, agar prosesnya itu tidak asal, makanya kita belajar bagaimana melihat suatu proses itu, mengevaluasi suatu proses, ya. Jadi nggak sekedar buat proses. Tapi contoh yang saya berikan apa? Nggak semuanya dalam bentuk otomatisasi program enggak ya. Yang saya berikan adalah di bisnis di restoran, ya. Ya kebetulan buku yang saya baca juga terkait dengan bisnis restoran. Jadi contohnya tadi bisa jadi Anda sebel pas beli di suatu restoran. Mengapa? Karena misalkan aja sudah pesan begini-begini, ternyata yang datang makanannya lain. Pernah nggak alami itu? Ya, pernah kan? Misalnya pesan es jeruk misalnya. Tahu-tahu yang datang apa? Kalau misalnya biasanya yang salah itu jeruk hangat, yang datang es jeruk misalnya aja kan. Padahal Anda kondisinya pilek misalnya. Nggak mungkin minum es misalnya. Nah, kalau terlalu sering berarti kan kalau misalnya aplikasi seperti itu kan ya jelek ya kan. Nah, makanya mulai dipikirkan juga, ya walaupun Anda awalnya nanti ndak pada waktu merancang proses, ini Anda apa adanya dulu. Ya, tapi saya minta setiap use case itu nanti akan disertai dengan bagaimana mengukur. Ya, aslinya ya mengukurnya sih mungkin tidak terlalu singkat ini, tapi karena ini contoh ya nggak apa-apa nanti siklusnya kita perpendek aja. Ya, harusnya kalau misalnya begini, misalnya kita pesan makanan, ya mulai dari pesan sampai bayar itu ngitungnya, ya kan? Nah, pada proses-proses mana nanti di tengah-tengah itu yang menjadi hambatan? Mana proses-proses di tengah-tengah itu mulai dari masuk pesan sampai dengan eh, apa nunggu bayar makan terus bayar itu mana yang jelek, yang mana yang perlu diefisienkan, ya. Tapi karena ini agar gampang, saya minta Anda ngukurnya cukup dari use case saja karena lebih gampang ya, lebih mudah ya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Tugasnya sudah jelas ya. Jangan lupa eh ada business rule-nya. Oke, Musa. What your business rule will you propose Business rules. for your user for your use case? Cannot order food after midnight. Customers cannot order food after 12 a.m. at night. So the order should be before midnight. After midnight, they cannot order food Ah, until the next day. oke. Ordernya hanya dibatasi sampai jam 2
Ah, till following day. oke. At your system close. Ah, oke. Ya, apakah benar apa enggak? Nah, nggak usah dipikir dulu ya. Yang penting mencoba mengusulkan ya. Jangan sampai blank ininya. Jangan sampai blank. Mas, tadi apa? Udah punya rencana apa bisnis rule-nya? Ya, Bisa untuk register Pak ya. Register itu mungkin karena register email sama password boleh boleh udah ada di karena betul-betul akun baru dulu. user ID-nya nggak boleh ada. Ya, Maksudnya itu belum ada password. ya. Wes pokoknya dicoba sih ya. Nggak tahu aneh apa nggak tahu urusannya nanti ya. Oke, itu ya. Jadi setiap use case Anda yang mengusulkan wajib ada bisnis rule-nya ya. Wajib ada bisnis rule-nya. Jangan sampai blank. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Kalau nggak ada yang tanya, oke hari ini berarti udah cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa, jadi tugas use case Anda itu nanti adalah berlanjut, ya. Terus Pak, bagaimana dengan teman baru? Nah, teman baru Anda nanti silahkan nanti dipikirkan, gabung ke grup-grup yang sudah ada. Karena kalau create new group, it will take time, ya. Jadi udah berapa lama? Kemungkinan mereka teman-teman Anda itu datangnya minggu ke-6. Minggu ke-6. Mungkin sudah tugas berapa ya. Ya udah nggak nututi ya. Ya memang satu kelompok pas ya. Ya tapi khawatir nanti malah menghambat. Ya. Saya sebenarnya ya protes kan. Ngapain kok diterima minggunya udah telat ya, ya karena ini kebijakan dari Jakarta ya udah kita nurut. Ya. Gitu aja, kita ketemu minggu depan. Ya.